Halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Jadi memasuki akhir Oktober, terus memasuki bulan November ya, itu bulan-bulan transformasi ya, November dan Oktober. Jadi kayak masuk akhir Oktober dan memasuki bulan November itu bulan-bulan transformasi atau perubahan ya. Jadi kita mau lihat perubahan besar-besaran seperti apa, terus siapa yang akan terjadi ya di tahun ini gitu. Oke. Oke. Tada. Wah, aku ngerasa ada kebahagiaan untukmu ya sebentar lagi di bulan-bulan transformasi ini, di bulan-bulan perubahan ini ya. Akan ada kebahagiaan untukmu. Ya minimal kamu tahu cara membahagiakan dirimu sendiri. Kamu tahu cara ngebahagiain dirimu gitu. Jadi kayak ya nggak usah terlalu bergantung sama siapapun ya, nggak usah terlalu bergantung sama teman, sama keluarga, sama dia ya. Jangan ada kemelekatan dengan mereka. Jadi ya kamu punya kesadaran bahwa ya bahagia itu pilihan. Jadi kamu bisa memilih bahagiain dirimu sendiri, ya kan? Begitu. Terus dalam waktu dekat, aku rasa ada yang akan datang, terus bikin kamu senang. Ya, padahal kita ya nggak terlalu berharap gitu ya. Atau kayak gimana? Cuma mungkin udah rezekimu, ya. Mungkin udah saatnya memang kamu bahagia. Udah saatnya kamu benar-benar bahagia. Ini ada mau datang, terus bikin kamu senang. Orang-orangnya sudah dikenal, ya. Kamu udah kenal sama orang-orang ini, atau orang-orang ini sudah kenal sama kamu. Jadi ya mau datanglah ke kamu. Ini beberapa mau memohon maaf, mau memperbaiki hubungan juga ya, mau perbaiki relasi. Kayak apa ya? Kita berteman lagi dong, atau kita deket lagi dong, gitu. Atau jadian yuk gitu. Atau apa ya, kamu jadi pasangan saya lah, atau gimana lah, kayak gitu. Jadi ada ini mau perlakukan kamu mungkin dengan baik gitu ya, karena ngerasa bersalah sama kamu. Tapi ada juga memang sadar kamu itu layak diperlakukan dengan adil, kamu layak diperjuangkan gitu ya. Tuh. Oke. Terus dalam waktu dekat aku lihatnya apa ya? Satu persatu orang akan berdatangan ke kamu. Tapi kayaknya ya kamu itu udah sibuk sama duniamu gitu. Apalagi kita yang sudah self love, sudah mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri.
Ya, atau kamu nggak terlalu peduli lagi ya sama orang-orang ini. Ya saat itulah orang-orang ini akan berdatangan gitu. Jadi kayak apa ya? Ya, kok bisa gitu. Mungkin nanti kita bisa kaget lah, terkejut. Wah, nggak nyangka ya gitu. Saat aku fokus sama diriku, aku fokus bangun hidupku, ini orang berdatangan gitu. Lihat aja nanti ya. Lihat aja nanti, mungkin ada di akhir bulan ini. Terus ada yang terjadinya di November. Begitu. Oke. Terus aku bisa bilang, ada perubahan kayak gini. Mungkin kita selama ini ada yang aktivitasnya begitu-begitu aja. Ada kita selama ini kehidupannya ya kita gini-gini aja. Tapi aku rasa ini bentar lagi berubah ya. Yang tadinya kita kayak udahlah, mengalir aja gitu. Jalani hidup mengalir saja. Ikuti alurnya semesta, ikuti alurnya saja gitu. Tapi nanti ada perubahan. Kayak tiba-tiba nanti kamu sibuk, tiba-tiba nanti banyak kerjaanmu, tiba-tiba nanti banyak kegiatanmu, banyak duitmu. Wah, amin ya. Kalau banyak duitmu, ya udah, bersyukurlah ya. Kalau nanti banyak rezekimu ya udah syukuri itu. Oke. Terima kasih. Oke. Ada perubahan. Kayak kita pernah cinta bingit ya sama seseorang. Kita pernah bucin, dibutakan cinta. Kita pernah sayang banget lah sama seseorang. Cuma ini perlahan tapi pasti. Oktober, November ini move on beneran nanti ya. Ada yang benar-benar ya udah move on. Sebenarnya nggak 100% lupa sama orangnya ya, karena kita punya memori ya, kita tuh punya otak, punya memori, masih bisa ingat sama dia, masih bisa ingat sama mereka. Tapi ya kita kayak perlahan move on itu kan lebih kayak melepaskan atau ikhlas gitu. Akhirnya kamu bisa gitu move on. Oke. Dan aku rasa kamu akan menemukan orang yang sefrekuensi sama kamu, ya. Entah itu teman lah, entah itu siapalah, nanti ada mau sefrekuensi sama kamu. Jadi ya, menjadi versi lebih baik lah, supaya didekatkan dengan orang yang lebih baik, ya kan? Atau jadi versi terbaikmu supaya didekatkan dengan orang-orang yang terbaik gitu ya. Kamu akan menemukan ini. Oke. Terus mungkin kita pernah ngerasa kayak paling yang suka sama aku satu orang, ya kan? Paling yang suka sama aku ya beberapa orang aja. Tapi lihat ya. Akhir Oktober terus masuk November ini ya. Kayaknya banyak yang suka sama kamu. Gitu, Kak, ya. Sepertinya banyak tertarik atau suka sama kamu ya dalam waktu dekat ini. Jadi jangan kaget lah. Ada perubahan gitu. Aku rasa ini karena perubahan aura ya, perubahan energimu. Kamu tuh makin spiritual. Jadi naik vibrasimu, naik energimu. Energimu tuh kayak gini, makin hari bercahaya, makin hari bersinar, auramu makin bagus. Jadi kan banyak yang suka gitu, banyak yang tertarik gitu ya. Ya itulah kenyataannya. Jadi jangan heran, ada kayak gitu bentar lagi. Yang kita rasa selama ini, siapalah yang suka sama aku, ya kan? Paling yang suka sama aku 1-2 orang, beberapa gitu yang suka sama aku. Tapi ini dalam waktu dekat, kayaknya banyak ini tertarik sama kamu, say, bro, bray, kak. Banyak suka sama kamu.
Ini terlihat sih, terlihat makin jelas nanti November. Ya, orang-orang lama ternyata suka sama kamu. Orang-orang baru ada juga mulai tertarik sama kamu. Tuh. Oke? Wah, wah, wah. Kita lihat lagi ya. Beberapa di antara kita akan mendapatkan berita yang mengejutkan. Kayak apa ya? Misalnya tiba-tiba nih, ada hubungi kamu, ada tiba-tiba komunikasi sama kamu. Ya kamu kaget lah. Misalnya, ini nggak terduga gitu. Ya kalau orangnya egonya besar, gengsinya besar, apa iya? Oh, silaturahmi lagi sama aku. Apa iya dia mau inisiatif duluan, nanya kabarku gitu. Ini akan terjadi sih. Makanya bikin kaget, duar gitu. Apa iya temen aku yang kemarin nyariin aku lagi? Wah, ini ada ya, dicari lagi. Kamu dicari lagi sama orang-orang ini. Terus nanti ada juga berita mengejutkan ya. Nanti kamu dapat kabar, ternyata ada seseorang, dia bermasalah. Dia bermasalah sama dirinya sendiri, atau dia bermasalah sama hidupnya, atau dia bermasalah sama yang lain. Kayak gitu. Iya nih. Kamu gak akan nyangka. Aku kira ya, bro. Kayaknya dia baik-baik aja. Sepertinya dia sudah bahagia, happy, fine-fine aja. Tapi nggak gitu juga sih. Nanti kamu kaget kalau kamu tahu kabarnya. Ya mungkin kamu nggak terlalu kepo, atau kamu nggak kepo sama sekali. Cuma nanti kan namanya kabar, datang aja dari mana-mana. Nanti datang kabar dari ini, dari ono, dari mana lah gitu. Kamu akan tahu dia tidak baik-baik aja ya. Tuh, nanti ada kabar ini ya. Kayaknya sebenarnya kehidupan dia itu sedih loh. Ini ada kehidupan seseorang ternyata berantakan, gak karu-karuan, uring-uringan. Ada juga seseorang kekurangan kasih sayang, kekurangan perhatian, kekurangan cinta, kekurangan kepedulian dari orang-orang. Atau bisa juga orang inilah yang mau nyari kamu gitu. Orang inilah yang mau hubungi kamu mungkin ya. Ada sih paling lama November. Jadi kayak ya udah. Ketika dia di titik terendah, menderita, tidak bahagia, di situ dia sadar bahwa buat apa dia gengsi lagi? Buat apa dia egonya besar lagi? Jadi kayak ya udah. Dia akan mengakui bahwa ya iya saya butuh kamu. Saya merasa hanya kamu yang ngerti, hanya kamu yang memahami saya, hanya kamu yang tulus sama saya. Kayaknya kamu yang sabar sama saya atau gimana gitu. Jadi kayak ya orangnya akan cari kamu kayak gitu. Oke. Terus apa ya? Ini ada juga perubahan tentang dirimu mengenai emosional, ya. Ada perubahan tentang emosional. Kita yang tadinya baperan, ini jadi pakai logika. Sangat pakai logika. Cuma jangan terlalu keras sama logika. Karena hidup ini harus seimbang. Ya kan, bro, ya. Hidup ini harus seimbang, Kak. Perasaan iya, logika juga iya, gitu kan? Jadi jangan berat sebelah, gitu. Ya oke, jangan terlalu baperan. Tapi jangan terlalu logikaan, gitu. Ya, jangan terlalu logik. Sampai mengabaikan perasaan, mengabaikan intuisi. Jadi harus hati-hati, ya. Sebenarnya kamu cerdas memang kalau ikuti logika.
cerdas, berkualitas, mengikuti logika atau jalan pikiranmu sendiri. Tapi jangan berlebihan juga. Karena apa? Kita bisa terlalu keras sama jalan pikiran kita sendiri. Kalau kita keras sama diri sendiri, ya kita akan keras ke orang lain. Kalau kita keras nih dengan diri kita, ya kita keras dengan mereka. Jadinya kita mudah marah, mudah barbar. Padahal itu bisa aja buang-buang energi. Ya, tuh. Terus hati-hati ya menggunakan keuangan. Ya, sebenarnya keuangan itu bisa meningkat. Ya, butuh proses, butuh waktu. Mungkin ada beberapa rezekinya cepet gitu. Tapi ada juga tidak bisa secepat itu. Ya. Jadi ya harus sabar. Atau lebih berhemat ya. Kalau kita rasa ini keuangan sepertinya lambat nih perkembangannya. Ya udah lebih berhemat lah. Atau muter-muter otak. Di mana ya? Atau bagaimana caranya supaya ada sumber rezeki lagi, ya? Bagaimana nih supaya ada rezeki lagi? Entah dari mana-mana lagi. Jadi kembangkan pola pikir kita, kembangkan kreativitas kita, ya. Karena rezeki bisa aja dari mana-mana aja, ya kan? Oke, dalam waktu dekat sebenarnya ya beberapa bisa nih sakit kepala, sakit di area mata, ya. Tapi ada juga nih sakit perut. Kenapa kayak gitu, Say? Kayak gini loh, Say. Kayak gini, bro. Gini, guys. Jadi di tubuh jiwa kita, ya, itu kan ada cakra atau pengelola energi, keluar masuk energi, ya. Jadi pengelola energi, tempat keluar masuk energi, itu namanya cakra. Cakra itu ada di bagian kepala, ya, dekat area mata juga lah, ya kan. Tapi ada juga di bagian area perut, ya, di bawah perut itu ada. Nah, kalau di bagian kepala itu biasanya nangkep tuh petunjuk-petunjuk melalui intuisi, ya. Jadi di bagian kepala itu biasanya menangkap energi, petunjuk dari semesta, dari Tuhan, ya, melalui intuisi. Jadi ya bisa sih kayak kepala kita kenapa gitu, ya. Apalagi kalau petunjuknya banyak, apalagi kalau energinya banyak diserap di kepala kita. Jadi ya kita bisa pusing-pusing, ya. Bahkan bisa sampai ke area mata. Nah, itu pokoknya petunjuk lah, ya. Sesuai intuisi kayak gitu. Tapi kalau cakranya deket perut, ya, itu kayaknya untuk ini sih energi kreativitas, ya. Jadi kalau dalam waktu dekat ada nih dikit-dikit sakit perut, ya lihat aja lah Oktober atau November gitu, ya. Kalau sakit perut atau dikit-dikit buang air, dikit-dikit kenapa gitu ya, metabolisme bagian perut gitu kan. Ya itu karena cakra di dekat perutmu itu bekerja, ya. Ada keluar masuk energi di situ. Energi apa? Energi kreativitas. Jadi kenapa harus terjadi? Ya mungkin semesta mau kamu lebih kreatif lagi menjalani hidupmu. Supaya apa? Supaya hidup kita nggak gini-gini aja, Say, ya. Supaya hidup kita nggak gitu-gitu aja, Kak. Jadi masuklah energi kreativitas gitu. Jadi nanti ada aja ide-ide, gagasan-gagasan. Bagaimana ya supaya di sini cuan, di sana cuan. Bagaimana di sini, di sana supaya dapat duit, dapat rezeki, ya. Kamu akan lebih kreatif lah untuk dapatkan hal-hal kayak gini, ya, untuk mengubah hidupmu. Untuk masa depanmu kayak gitu, ya. Ya setidaknya kamu nanti lebih kreatif aja menjalani hidup ini supaya hidup kita nggak monoton, ya, nggak gitu-gitu aja. Oke?
Oke. Kemudian ini kenceng bingit ya. Kenceng bingit. Kencang banget. Energi komunikasi. Kayaknya tadi banyak ya, guys. 1, 2, 3. Ada 1, ada 2, ada 3. Wah, komunikasi duar gitu. Siap-siap ya. Siapa nih? Ada komunikasi besar-besaran. Ini luar biasa sih. Kuat sekali ya energinya. Ada komunikasi besar-besaran, pembicaraan besar-besaran ya. Di sisa Oktober dan masuk ke November nanti ya. Siapa ini mau berkomunikasi? Cuma kamu harus berhati-hati. Karena tidak semua komunikasi itu baik. Terkadang kita perlu diam. Ya. Karena aku ngerasa gini, ya baguslah, syukur gitu ya. Kalau komunikasinya untuk silaturahmi, untuk hal-hal positif, untuk hubungan lebih baik, ya baguslah. Tapi kalau hanya mancing emosi, bikin gara-gara, nyari huru-hara, wah, lebih baik diam. Ya. Atau bicara seperlunya saja, gak usah berlebihan ya, itu say. Oke. Lanjut. Wah. Ini ada perubahan juga tentang keberuntungan ya, hoki. Ini ada di antara kita. Semoga lah banyak ya, dapat hoki, dapat keberuntungan. Semoga urusanmu dilancarkan. Semoga rezekimu, takdirmu, keberuntunganmu dilancarkan gitu ya. Dan aku ngerasa memang Oktober November ini kamu akan terima takdirmu. Takdir itu kan bisa rezeki, jodoh, atau apapun ya. Ya, seperti itu. Terus yang punya koneksi kuat, koneksi spiritual, ikatan batin, apalagi ini mirroring ya, cerminan, twin flame, soulmate, atau apa. Ini kayaknya ada takdir deh. Di sisa Oktober atau masuk November. Takdir itu kelihatan aja kayak kita tuh sebenarnya jodoh gak sih gitu. Cie, kepo ya. Kamu bertinyi-tinyi. Kayak gitu. Jadi ada takdir. Ya garis hidup lah untuk kita ya yang punya koneksi kayak gitu. Jadi di sisa Oktober atau masuk November kelihatan. Kalau jodoh pasti ada jalannya. Sebenarnya kayak gitu ya. Oke. Tapi beberapa ada siklus harus ditutup atau siklus toksik, siklus yang beracun. Ya kamu lah yang tahu. Hubungan, relasi yang kamu rasa nggak sehat akan lepas gitu ya. Jadi ya udah, lepasin aja untuk hal-hal yang nggak sehat atau hal-hal yang beracun ya. Dan aku rasa kamu akan sadar ya, kamu tuh harus berubah. Ya merubah pola hidupmu. Contohnya ya, hiduplah dengan makanan sehat, pola hidup sehat, pola tidur sehat, pergaulan pun harus sehat. Jangan pula ya, masih bergaul sama orang yang toksik, yang negatif ya. Jadi lepasin pola-pola yang sudah nggak sesuai untuk kamu, yang udah nggak sehat untuk dirimu gitu. Oke. Tapi ada loh di antara kalian, ini akan benar-benar berubah soal keuangan. Ya buat kalian yang punya hoki bagus ya. Kalau kamu hokimu bagus, wah, kamu bisa nih tiba-tiba nanti banyak duit ya. Tiba-tiba ya baguslah rezekimu. Jadi bisa pinjam 100.
Ya supaya silaturahmi kita nggak terputus ya. Enggak lah, enggak, kan bercanda ya, bercanda. Oke, terus wah, 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 wah. Aku ngerasa ini ya, eh di Oktober, November, ini ada kisah cinta yang kayak cinta sejati begitu. Padahal kemarin-kemarin cintanya biasa aja. Ada di antara kita gitu. Kayak apa ya? Ya aku udah biasa aja untuk cinta ini. Tapi kok Oktober November ya, apalagi November ini. Ada cinta kalian itu yang sejati ya. Ada cinta kalian yang abadi. Artinya cinta itu nggak habis-habis. Bahkan cinta itu akan tumbuh, tumbuh, tumbuh gitu. Itu sih. Kemudian aku ngerasa intuisimu makin bagus ya. Intuisi kalian ada nih, makin hari makin duar. Kamu ya udah kayak orang pintar. Beberapa kalian ini wah pelan-pelan bisa meramal. Ada di antara kita pelan-pelan ya, jadi tahu nih baca situasi atau merasakan apa yang akan terjadi. Ya, jadi bisalah mencegah hal-hal yang berbahaya. Misalnya aku merasakan aroma-aroma nanti bahayanya begini, begono, ya udah dicegah, say. Jangan sampai terjadi. Begitu, Kak, ya. Oke? Terus apa ini ya? Kayak ada bau-bau pertemuan ya. Kapan nih? Mau ketemu ya? Ya beberapa ada yang ngerasa mustahil, ada yang ngerasa tidak mungkin. Tapi gimana lah ya kalau sudah takdir. Ini takdir, Kak, ini takdir. Ada sih beberapa. Kalau memang sudah takdir, udah jalannya ya. Kalau harus bertemu ya bertemu. Mungkin kamu sama dia masih ada pembicaraan nanti. Begitu. Sama kayak apa ya? Apa iya aku ketemu lagi sama temanku yang itu? Apa iya aku ketemu lagi sama Dora, sama Suneo? Wah, bisa aja sih. Aku lihat ada kalian November ini kayaknya. November kuat banget lah. Ada pertemuan gitu. Atau minimal di November itu ada semacam komunikasi. Di November ada pembicaraan gitu, misalnya seseorang berencana ya mau ketemu kamu, kayak misalnya aku hubungi kamu ya, aku bilang nih aku mau ketemu sama kamu, boleh nggak gitu, kira-kira kapan bisanya. Mungkin ada sih pertemuannya terjadi akhir tahun ya, tapi ya begitulah, minimal pembicaraan itu bulan November ya. Jadi ya udah, siap-siap lah dengan kejutan-kejutan dari semesta, dari Yang Maha Kuasa. Kalau memang udah takdir dari Tuhan ya begitulah ya. Cuma di sini ada diingatkan kamu harus pintar-pintar atau bijak-bijak lah mengendalikan diri ya. Bijak-bijak mengendalikan diri. Kenapa ya? Supaya bisa mawas diri, supaya bisa berhati-hati. Memang pertemuan itu ada membuahkan kebahagiaan. Tapi kalau bahagia itu secukupnya saja, ya. Apalagi kamu menghadapi mereka, itu bisa aja mereka akan bikin kecewa lagi, akan bikin kamu sedih lagi. Ya namanya juga manusia bisa bikin kecewa.
Jadi kalau kita berbahagia, bertemu dengan dia, dengan mereka nantinya, ya ingatlah bahwa mereka juga manusia. Bisa aja nanti bikin kecewa lagi. Jadi ya kalau bahagia secukupnya saja. Supaya nanti kalau sedih lagi ya secukupnya. Begitu. Ngerti lah, masa enggak, ya kan? Sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.